Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau arus mudik Lebaran di Stasiun Gambir, Jakarta. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi melakukan peninjauan arus mudik pada H-2 Lebaran di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Dalam hasil peninjauan, sejumlah fasilitas pelayanan kereta api berjalan dengan baik, penumpang kereta api terjaga keamanannya dan kenyamanannya. Jalur transportasi kereta api bisa dijadikan alternatif utama untuk mudik karena bisa mengurangi angka kepadatan jalur darat. Sebelum ke Stasiun Gambir, pemirsa, Kapolri mengunjungi Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Jajaran Menteri bersama Kapolri mengecek fasilitas pelayanan penumpang di Terminal Pulau Gebang, termasuk memastikan kendaraan bus yang digunakan dalam kondisi siap. Masyarakat yang menggunakan bis tahun ini meningkat hampir 145%. Oleh karena itu, tadi kita bersama-sama ingin memastikan terkait dengan kesiapan dari bis, dari kendaraannya, dan juga dari pengemudinya. Jadi kendaraannya tadi kita lihat bahwa prosedur pengecekan mulai dari ramcek itu dilaksanakan dengan baik, dan apabila ada temuan tadi langsung dilakukan langkah-langkah. Sementara dari pengemudi, selain kesehatan, dilakukan cek urin juga untuk mengecek apakah terdapat penggunaan narkoba, dan sampai saat ini alhamdulillah belum ada. Dan kita juga melakukan pengecekan bahwa rata-rata untuk bis dikendarai oleh pengemudi dan pengemudi cadangan. Tentunya ini menjadi penting untuk memastikan agar perjalanan khususnya para pengguna kendaraan bis ini betul-betul bisa aman. Sehari jelang Lebaran, ribuan pemudik masih memadati Stasiun Surabaya Gubeng. Mayoritas pemudik tiba dari Jakarta dan banyak juga yang berangkat ke sejumlah daerah di Jawa Tengah. Sehari jelang Idul Fitri, lebih dari 21.000 pemudik berangkat dari sejumlah stasiun kereta api di Surabaya, Jawa Timur. Salah satunya di Stasiun Surabaya Gubeng. Sementara pemudik yang tiba di Surabaya mencapai lebih dari 48.000 orang. Puncak arus mudik di Stasiun Surabaya Gubeng telah terjadi Jumat lalu. Selama masa angkutan Lebaran, Daop 8 Surabaya mengoperasikan 49 kereta jarak jauh reguler dan 9 kereta tambahan. Arus mudik ini, Daop 8 Surabaya memberangkatkan lebih dari 220.000 penumpang mulai tanggal 21 Maret hingga hari ini. Data tersebut masih akan terus bertambah karena keberangkatan kereta api di Daop 8 Surabaya masih akan terjadi hingga nanti malam, dan penjualan tiket bisa dilakukan secara online. Mayoritas penumpang yang berangkat dari Daop 8 terbanyak tujuan ke Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan juga ke Banyuwangi. Adapun daerah tujuan yang paling banyak dituju pemudik adalah Jakarta, Bandung, dan Semarang. Jalannya arus mudik di Stasiun Surabaya Gubeng terpantau aman dan kondusif. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya, satu hari jelang Lebaran, pemirsa, ribuan pemudik dengan tujuan sejumlah kota di Pulau Sumatera masih ramai mendatangi Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Hingga kini sebanyak 24.200 lebih pemudik sudah diberangkatkan dengan 1.400 bus. H-1 Lebaran, kepadatan pemudik yang akan berangkat ke sejumlah kota di Pulau Sumatera dan Jawa di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat sudah berangsur-angsur berkurang. Namun kondisi ini tak menyurutkan ribuan pemudik lainnya untuk tetap melakukan perjalanan mudik. Sebagian pemudik mengaku baru akan mudik ke kampung halamannya lantaran baru mendapatkan cuti libur bekerja.
Harga tiket yang melambung naik 2 kali lipat tak menyurutkan niat pemudik untuk bisa berlebaran bersama orang tua dan sanak saudara di kampung halaman. Kalau harga, iya naik karena kan min 1 hari lebaran ya, jadi lumayan naik sih. Biasanya 250 ya, sekarang kalau Hamin 1 jadi 450. Sebanyak 24.200 lebih pemudik sudah diberangkatkan dengan 1.400 bus sejak H-7 hingga hari ini. Kendati demikian, jumlah pemudik yang pulang kampung di musim arus mudik Lebaran 2025 melalui Terminal Kalideres mengalami penurunan sekitar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Terdata sampai dengan H-2 Lebaran, kemarin sampai pukul 24.00, itu penumpang yang sudah berangkat sebanyak 24.229 orang gitu. Ya, sesuai dengan prediksi dari Kementerian Perhubungan, terjadi penurunan jumlah pemudik yang melakukan perjalanan antar kota atau provinsi menuju kampung halaman baik Sumatera maupun Jawa, lebih kurang 15% ya dibandingkan tahun 2024 lalu. Tahun 2024 lalu itu dari H-7 sampai dengan H+7 itu terdata penumpang yang melakukan mudik sebanyak 31.000 orang gitu. Guna tetap menjaga keamanan dan kenyamanan pemudik, petugas gabungan Dishub dan TNI Polri melakukan pengecekan kelayakan armada bus dan tes kesehatan bagi para awak bus yang akan memberangkatkan para pemudik. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Satu hari jelang Lebaran, pemirsa ratusan pemudik diberangkatkan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Mayoritas pemudik akan menuju ke sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Satu hari jelang perayaan Lebaran 2025, lonjakan penumpang di Terminal Terpadu Pulau Gebang pada Minggu siang mencapai 800 penumpang dengan jumlah keberangkatan 104 bus. Mayoritas pemudik dengan jam keberangkatan pagi hari, yakni untuk tujuan Pulau Sumatera. Di antaranya ke Kota Padang, Pekanbaru, Palembang, Jambi, hingga Bengkulu. Sementara untuk jam keberangkatan sore hari, yakni ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Di antaranya Purwokerto, Tegal, Pekalongan, Surabaya, dan Malang. Jumlah keberangkatan penumpang selama periode mudik Lebaran mulai tanggal 21 Maret hingga 30 Maret 2025. Tercatat sebanyak 38.000 penumpang dengan total 3.514 armada bus. Jumlah pemudik tahun ini meningkat sebanyak 12,8% dibandingkan tahun 2024, yakni sebanyak 34.328 penumpang dengan total 3.514 armada bus yang dioperasikan. Di pagi hari ini banyak tujuannya itu yang Sumatera, seperti Padang, Palembang, Pekanbaru, Riau, Bengkulu, sama Jambi. Kalau untuk sore? Sore banyakannya itu Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai Madura, Bali. Terakhir itu paling ujung Bima. Sementara itu sejumlah pemudik yang menggunakan armada bus mengaku memilih moda transportasi ini sebagai opsi terakhir karena kehabisan tiket pesawat maupun kereta api. Ya karena apalagi saat ini kan saya lagi pas kerja itu kan tanggal 28 gitu kan, jadi terakhir, jadi kayak mepet gitulah, jadi makanya saya memilih untuk bis karena kalau untuk pesawat kan udah penuh semua. Karena pilih bus, jujur karena keretanya habis. Biasanya kereta, cuma ini kan habis. Cuma mau coba sekali-kali berpergian jauh naik bis, kayaknya asik juga. Puncak arus mudik di Terminal Pulau Gebang sebelumnya terjadi pada Jumat 29 Maret lalu. Dengan jumlah keberangkatan mencapai lebih dari 6.000 penumpang. Dengan 554 armada bus yang dioperasikan. Pemirsa, ditinggal warga mudik ke kampung halaman, aturan ganjil genap di Jakarta ditiadakan sejak kemarin. Peniadaan ganjil genap tersebut dilakukan selama libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Anda warga Jakarta atau yang sedang berkunjung ke Jakarta, ada kabar gembira untuk 10 hari ke depan.
Mulai Jumat 28 Maret hingga Senin 7 April mendatang, Jakarta bebas ganjil genap. Peniadaan ganjil genap di Jakarta dilakukan selama libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Jadi, kemana saja berkendara dengan kendaraan roda 4 bebas tanpa perlu memikirkan ganjil genap. Ganjil genap sebelumnya diberlakukan di 25 ruas jalan di Jakarta, diantaranya Jalan Sudirman, Tamrin hingga Gatot Subroto. Meski Jakarta bebas ganjil genap sampai 7 April mendatang, masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan diri dan pengendara lain. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.